memang sekarang itu akan lebih mudah untuk menemukan saham-saham yang memang memiliki peluang untuk growth lah di tahun Ada 2024. growth-nya. Ada growth-nya. Tapi di tahun diskon ini. yang enggak ya Diskon gitu juga ya. enggak. Nah, diskon itu enggak. bedanya kalau Tapi sekarang. potensial growth-nya ada gitu Ada, ya. Di ada emiten-emiten ini. Dan itu pun lebih mudah dibandingkan 2023. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat tahun baru 2024. Yeay, Happy New Year ya Reza. Happy New Year, Selamat Happy tahun New Year. baru 2024 harusnya lebih cuan, lebih hoki, lebih maksimal lah pokoknya ya keberuntungannya Sobat Cuan ya. Nah, seperti biasa 2024 sudah dibuka dan pas banget dibukanya dalam paham pantauan saham. Makin paham Makin cuan. makin cuan ya. Karena masih di awal-awal tahun, jadi kita nggak mau kasih yang berat-berat buat Sobat Cuan, tapi kita kayak mau kasih gambaran, bukan guidance, bukan ajakan beli, bukan ajakan untuk untuk meramaikan saham ini, tapi kita pengen ngeliat bahwa sejauh mana sih tim riset dari CNBC Indonesia, dari cuap-cuap cuan ini cukup memantau saham-saham, kan namanya pantauan saham. Betul. Ya. Jadi saham ini disebut tapi dipantau juga ya Sobat Cuan ya. Kira-kira nanti akan seperti apa dan cocok nggak sih sama portofolionya Sobat Cuan, sama personality-nya Sobat Cuan gitu ya. Nah, makanya hari ini sudah ada Maria Katarina dan juga Reza Ilham Taufani dari tim riset CNBC Indonesia. Oke, 2024 menurut lo akan lebih susah atau akan lebih gampang justru untuk pick the stock? Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang cukup volatil di tahun 2023 yang cukup boring ya. 6.500 sampai 7.000 situ terus saja. Benar. Nah, sekarang ceritanya udah mulai berbeda karena kita lihat kemarin itu memang suku bunga tinggi tapi ekonomi Indonesia bagus. Jadi memang 6.500 sampai 7.000 harga yang wajar karena mampu bertahan di tengah gejolak gitu ya katakan. Nah, kalau cerita di tahun 2024 ini akan cukup berbeda karena tren atau era suku bunga mulai dipangkas dengan Powell sudah mulai mengatakan akan memangkas suku bunga dan juga memang udah ada indikasi-indikasi 2024 ini akan mulai dipangkas suku bunganya. Ini akan menjadi sentimen positif untuk pasar saham, untuk perekonomian dapat kembali bergerak sehingga itu akan tercermin di revenue dan net income perusahaan-perusahaan. Oke, jadi secara performa itu nanti akan artinya ada perbaikan ekonomi yang ada akan membantu memperbaiki kinerja dan performa dari emiten gitu ya. Sekali. Yang lo lihat di 2024 ini ya. Tapi balik lagi back to my question before aku tanya tadi sama Reza, easy to pick nggak sih? Artinya gampang nggak sih untuk memilih? Kita kan pernah ada di periode ketika lo pilih aja saham mana pasti cuan. Covid sih itu pas zamannya Covid gitu ya. Kira-kira di tahun 2024 ini akan seperti itukah? Atau ya lo bisa akan pilih yang seperti itu kalau memang secara kinerja ya memang bagus, secara performa ya memang bagus gitu. Jadi nggak bisa random pick. Sulit sih kalau misalnya mau terjadi seperti yang 2020 ya. Kecuali memang terjadi crash di awal tahun. Jangan juga kan kayak gitu. Ngeri, jangan. Buat keulang karena ketika 2020 memang itu yang terjadi adalah pandemi. IHSG nyentuh level 3.000-an dan kalau 3.000 kembali ke 6.000, 7.000 itu kan artinya udah 100% pergerakan dari IHSG. Akhirnya kita asal pilih merem gitu di IHSG ya pasti untung gitu loh. Tapi kalau sekarang itu nggak semudah itu. Kita harus kembali berhati-hati mengingat IHSG sudah 7.000. Berapa sih paling selama 2024 ini kenaikan IHSG maksimal ya 8.000 lah, itu pun menurut saya udah cukup sulit ya. Untuk IHSG dapat sampai ke 8.000. Memang itu nggak menutup di full year 2024. Di full year 2024. Beda kalau misalnya dari IHSG pada 2020 Covid dari 3.900 ke 7.000 udah hampir 100% kan. Nah, kalau sekarang itu nggak sama. Jadi yang membedakan memang sekarang itu akan lebih mudah untuk menemukan saham-saham yang memang memiliki peluang untuk growth lah di tahun 2024. Ada growth-nya. Tapi diskon yang enggak ya diskon gitu juga ya. Enggak. Nah, itu bedanya kalau sekarang. Tapi potensial growth-nya ada gitu ya. Di emiten ini. Dan itu pun lebih mudah dibandingkan 2023. Cuman kita harus tetap memilih ke fundamental lah. Jatuhnya kembali ke fundamental seperti itu. Oke, back to fundamental. Makanya kenapa kita hadirkan temanya adalah 10
emiten pilihan dari 10 emiten pilihan dalam pengertian kita tidak ditunggangi apapun dan pihak manapun ya, tapi kita ngelihat purely kinerja ya kali aja ya di sini ya. Kinerja fundamental. Yang pertama mungkin yang bisa kita mulai pantau ya kan, sesuai dengan namanya paham pantauan saham, apa nih? Ya, kita kembali ke yang basic dulu ya. Kalau menurutku yang memang sekarang lagi terdiskon dan memang memiliki competitive mode, competitive advantage yang baik, itu adalah Sido muncul. Sido. Oke. Ya, Sido Kok tuh. lo langsung ke Sido sih? Gue tuh di pikiran gue nih banking dulu nih orang nih. Itu lo langsung ke Sido, why? Kenapa coba? Kenapa Sido ya? Karena Sido itu menurutku kemarin kan jatuh karena selama pandemi orang-orang banyak menggunakan produk-produk kesehatan, obat-obatan herbal mungkin. Nah, tapi karena mungkin ada salah satu sentimen itu, harga saham Sido yang udah mulai COVID mereda, itu mengalami penurunan signifikan. Dengan penurunan ini menjadi peluang saham Sido itu memiliki growth, mengingat bahwa kalau kita lihat secara kinerja finansial, Sido itu merupakan wonderful company lah, terhitungnya. Sebagai perbandingan ya, salah satu saham favorit sepanjang masanya Warren Buffett itu adalah Siscandies. Siscandies itu perusahaan permen. Iya. Nah, itu memiliki competitive advantage juga yang cukup baik. Dia dan memiliki karakteristik yang mungkin agak sama 11-12 sama Sido ya. Mirip banget dan juga Sido juga punya permen herbal gitu ya, salah satunya. Dan kalau kita lihat produk-produk herbal dari Sido muncul karena mungkin tidak seperti industri farmasi yang begitu ketat industrinya, banyak pemainnya, banyak persaingan sehingga marginnya tipis. Kalau produk herbal ini relatively secara margin lebih tebal. Kalau kita lihat gross profit margin di atas 50%. Itu artinya mereka dapat lebih memainkan dari sisi harga. Mereka dapat menekan cost. Mereka punya ruang untuk mengeluarkan beban marketing besar. Jadi inilah keunggulan Sido muncul. Sehingga untuk jangka panjang meskipun mereka membagikan dividen payout ratio yang cukup tinggi, mereka masih memiliki excess cash yang baik untuk dikeluarkan untuk barang marketing, untuk cost-cost lain-lainnya, sehingga mereka tetap membukukan kinerja yang cukup baik seperti itu. Berarti memang secara fundamentalnya ada dan memang secara mungkin price value-nya di market memang lagi ada koreksi gitu ya. Kenapa nggak take the opportunity? Tapi balik lagi sih sebenarnya ini tergantung money orientednya dan juga investasi orientednya Sobat Cuan ya. Betul. Cocok atau enggak. Kita buy Sido. Next. Ya terserah. Pokoknya kita nggak ada tujuan untuk mengajak membeli apapun. Disclaimer on. Jangan lupa untuk riset sendiri. Bener ya kan. Next itu kita ada masuk ke sektor properti. Sektor properti yang memang salah satu produknya itu untuk segmen menengah atas. Jadi kalau kita lihat sektor yang memang produknya itu menengah atas, mereka itu cukup diuntungkan khususnya properti. Karena salah satu yang terjadi di saat ini di Indonesia, pertumbuhan ekonomi memang sekitar 5%-an. Nah, namun yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi hingga saat ini itu relatif terlihat di masyarakat menengah ke atas. Menengah ke bawah memang daya beli masyarakat menunjukkan adanya penguatan, tapi ini masih belum terlihat sepenuhnya. Tabungannya mungkin belum cukup kuat untuk membeli aset-aset properti. Sehingga dari sisi data Bank Indonesia kita lihat IHPR atau indeks harga properti khususnya di rumah-rumah yang memiliki karakteristik rumah besar, rumah tipe besar. Mereka mendapat keuntungan, mereka mengalami pertumbuhan yang semakin tinggi dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Karena kita tahu sektor properti itu sangat membutuhkan uang yang besar kalau kita misal pengen beli rumah lah, pengen ini. Sehingga kalau kita lihat masyarakat kecil sampai saat ini masih belum memiliki tabungan yang cukup untuk membeli aset-aset properti. Nah, ini menengah atas berarti kemana nih arahnya nih? Nah, kalau kita langsung masuk ke sahamnya, salah satu saham yang menarik menurutku itu adalah SMDM. Surya Mas Duta Makmur. Ini agak berisiko ya, tapi memiliki risiko tinggi. Salah satu risikonya karena mereka tidak membagikan dividen selama dia listing.
Nah, cuman ini salah satu jagoanku melihat dia beberapa tahun terakhir kasnya itu jadi cukup tebal, sehingga either mereka harus Kenapa dia malah kasnya tebal ya? Berarti nggak terlalu ekspansif berarti itu perusahaan. dia, karena mereka sudah memiliki persediaan tanah yang sudah diakuisisi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia nggak perlu lagi beli land bank baru ini itu Iya, gitu ya. Dan akhirnya karena mereka udah akuisisi dari waktu yang lama, mereka akan punya margin yang tebal juga. Karena beli dari waktu yang lama artinya ada kenaikan harga dari tanah-tanah itu. Dan saat ini mereka memiliki margin yang cukup tebal. Seperti itu. Dan salah satu proyek propertinya itu Rancamaya di Bogor. Artinya Rancamaya juga cukup diminati lah untuk kalangan menengah atas. Dan juga ini akan menjadi cukup menarik. Sekalipun itu dari sektor makro pun akan mendukung untuk proyek-proyek properti dari SMDM ini secara makronya juga. Karena kita lihat 2024 dengan suku bunga dipangkas, artinya bunga KPR akan semakin menurun lah, melandai untuk beberapa tahun ke depan. Itu pertama. Yang kedua, daya beli masyarakat akan juga semakin kuat, mengingat dengan suku bunga dipangkas, ekonomi bergerak cepat, akhirnya minat untuk punya tabungan yang tinggi, mereka harus memiliki hunian juga, sehingga ini akan mendukung potensinya ke depan dari dan after commodity boom sih biasanya. Setuju. Iya kan, commodity boom biasanya properti mulai sunrise lagi nih katanya ya, gitu mulai merangkap pelan-pelan. Jadi sebenarnya lumayan bisa di cross check, bukan hanya tadi saham yang disebut sama Reza, tapi mungkin ada saham-saham yang memang lo incer yang partnya adalah properti, mungkin bisa dicek juga gitu, kayak gimana sih performnya, karena mungkin akan lumayan ngekor ke yang lain dan ngaruh ke yang lain aja ya. Iya, kalau setuju. dari sisi properti. Tapi dari dua ini menarik ya, dia nggak pilih cap yang lumayanan gede banget loh gitu ya. Reza ini kayak ini kali ya, mungkin based on growth stock kali ya. Based on growth stock. Growth stocks, dan justru memang ketika ini lo memang harus pinter-pinter nyari growth stock yang pas gitu, karena kalau memang udah mature stock agak susah nih kalau kita ngarepin kenaikan yang double digit gitu ya di dalam setahun. Oke, itu tadi udah dua ya. Next, yang ketiga. Yang ketiga, ya sebenarnya memang cukup banyak ya. Coba aku lihat dulu. Ini ku ya watchlistku. Ya, kita 5 aja deh gitu ya, nggak usah banyak-banyak Sobat Cuan, nanti lo keenakan dirisetin ya kan. Sama-sama pilihan tim riset CNBC Indonesia, karena 2 aja menurut gue bobotnya udah lumayanan besar gitu untuk lo ketahuin dan untuk lo pelajarin. Kalau banyak-banyak nanti lo blunder, bingung gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Tapi kita nggak usah bahas semua aja. Mungkin aku lebih nyebut sektor aja ya. Sektor boleh. Karena sektor ini cukup menarik. Sektor oil and gas. Mengingat bahwa ke depan ada kemungkinan bahwa suku bunga akan dipangkas. Mereka itu sangat erat kaitannya sensitivitas antara suku bunga dan harga oil and gas. Karena kalau kita lihat kenaikan suku bunga kemarin itu menghambat dari sisi demand. Sedangkan permasalahan itu ada dari sisi supply yang semakin dipangkas, dan ditambah pemangkasannya dengan OPEC dan juga Arab Saudi, Rusia terus memangkas 2 juta barel, 1 juta barel, sehingga ketika mereka harus memperbaiki dari sisi supply itu akan takes time, butuhkan waktu. Dan ketika suku bunga mulai dipangkas itu permintaan akan kembali kencang, dan tidak menutup kemungkinan harga oil and gas akan kembali melejit lagi hingga menyentuh $120 per barel. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan juga sektor-sektor pendukungnya itu relatif mereka memiliki lagging. Ketika memang harga oil sudah mencapai kenaikan, biasanya sektor yang memiliki konsensi akan cenderung untuk langsung ikut dari kenaikan harga oilnya, labanya dan juga harga sahamnya. Tapi kalau sektor-sektor pendukung, salah satunya itu adalah perkapalan, mereka itu akan cukup terlambat ketika secara sektornya oil and gas harganya udah mulai naik. Sektor perkapalan itu biasanya cukup terlambat mengalami kenaikan karena mereka harus membukukan kontrak baru, dan kontrak baru di 2023, 2024 dengan harga yang rate lebih tinggi. Ini akan tercermin dari sisi kinerja keuangannya. Tapi oil and gas kan banyak ya, ada yang lingkupnya part BUMN gitu nggak sih? Ada yang swasta gitu ya, ada yang memang swastanya juga ada yang gede banget, ada yang setengah, middles gitu ya. Ini kita lebih mainnya kemana nih, oil and gas yang mana yang memang
udah nebeng dengan pemerintah, atau misalnya ngelihat yang kecil-kecil kayak punya swasta yang justru malah opportunity-nya lumayan besar ya? Ya, kalau kita lihat karena memang sektor yang diuntungkan, dan ini perlu berhati-hati banget karena banyak dari sektor ini yang sudah mengalami kenaikan. Jadi kalau menurutku yang menarik adalah sektor perkapalan dari perminyakan. Oh, justru yang memang bersinggungan dengan si oil Ya. and gas ini ya, perkapalan dan perminyakan ya. Pick and shovel-nya lah. Ya, Ketika ya. oil and gas naik, pasti pick and shovel-nya akan mengikuti kayak gitu. Nggak Seperti bisa cek lah ya yang mungkin punya bisnis kapal, pengangkutan ini itu Ya. mungkin akan cukup lumayan lah ya. Hmm. Kalau nggak salah sih beberapa udah perform Betul. juga Udah sih perform juga. di Jadi cukup sulit. 2023 sulit banget. ya kan. Jadi ya kami serahkan ke Sobat Cuan ya. Ya. Oke. Next. Ini masih ada 2 lagi nih yang keempat. Ntar ya aku cari-cari lagi ya. Tapi yang jelas sih kami balikin lagi ya ke Sobat Cuan ya. Jangan langsung telan mentah-mentah ya. Pokoknya harus dicek lagi portonya dan dicek lagi juga kira-kira cocok nggak sama Sobat Cuan ya. Ya. Apa? Nih mungkin cukup menarik juga ini Rals Ramayana. Oh, Rals. Oke, Lestari I know. Why? Kenapa menarik? Setelah ada beberapa tenan-tenan besar yang join, maksudnya yang juga listing di Bursa Efek Indonesia, which is kayak MAP atau kayak beberapa yang gede-gede gitu ya, Ranch kan juga listing. Ini Rals nih buy gitu, kayak nggak kedengeran gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa demografi masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah juga banyak yang kemudian belanja ke sana ya kan. Sebenarnya bagus banget sebenarnya emiten ini. Gitu. Mungkin karena kita nggak ngelihat dan kita bukan pembeli dari produk-produk itu mungkin. Gue keras. Oh keras ya, iya. Nah itu dia. Referensi. Kirain nggak beli. Ayo Rals sponsor di cuap-cuan loh. Nah itu. Jadi mungkin kalau kita lihat ya secara PE ratio memang berada di harga wajarnya 10 kali. Cuman ada potensi mereka kembali untuk membukukan di pra-pandemi full recovery di tahun 2024 ini seiring suku bunga dipangkas dan bla bla bla. Itu harusnya ada potensi mengingat bahwa kalau kita lihat ya terutama secara dividen yield itu mencapai 10%. Gila keren Gila banget. kan? Keren banget. 2023 ini. Gue gak tahu 10%. Udah tahu ya bener loh dia. Keren sih. Iya, dividen 2023 itu menyentuh 50 kalau di trailing 12 month ya totalnya. Dan harganya itu masih di 492. Artinya kan ada 10% dari itu sih under value banget ya sih. Secara dividen mereka ada peluang lah kita. Seenggaknya ketika memang harganya belum diapresiasi market, mungkin secara laba belum menunjukkan, meskipun secara potensi ya kita lihat secara makro udah waktunya nih sektor retail tuh unjuk gigi, bangkit lagi. Ditambah dengan ada tahun politik, ditambah dengan sektor konsumer, daya beli masyarakat, harusnya 2024 ini akan tahun yang menarik untuk Rals, untuk sektor retail, sehingga memang dividend yield ini berpotensi untuk unlock value, atau mungkin pun kalau kita nggak unlock value, kita bisa beli sekarang mengharapkan memang ada pembagian dividen seperti itu. Iya loh. Ini mah gue kayak merasa menyesal gitu. Ada satu stok yang bagiin dividennya bagus, tapi ini bagus banget ternyata potensinya. Karena balik lagi ya, secara bisnis ya bisa dicek lah ya ke semua lapisan daerah itu pasti ada sih. Rals di mana-mana cukup lumayan menjauh ketersediaan. Apalagi nggak cuma fashion doang, sekarang dia punya mart juga ya, punya supermarket juga gitu yang buat belanja ya. Jadi ya itu kami balikin lagi kepada Anda ya. Dan last one, satu lagi aja deh, satu lagi. Tapi ini tadi udah lengkap ya Sobat Cuan ya. Ada dari consumer, ada dari property, ada oil and gas, dan retail. Nah, the last one. Ya, gue belum denger banking loh. Jadi kayak nggak mau iniin banking. Kalau aku emang nggak main banking. Based on experience gue di tahun ini, gue ada cuan 8% dari si banking-banking gede itu. Oke. Lumayan kan? Didiemin lo nggak gue apa-apain. Maksudnya nggak. Boleh yang... mungkin sekarang Kak Maria yang jangan. nyebutkan sahamnya. Ih, jangan dong. Silakan Reza. Gimana, ada satu lagi gitu loh, Mas. Iya. Satu lagi yang kira-kira lucu-lucu gitu ini ya. loh, untuk Sobat Cuan juga kenal. Siapa tahu Sobat Cuan yang udah atau baru aja newbie belum tahu ada emiten ini gitu ya. Kayak emiten yang tadi disebutin sama Reza Property. Gue rasa nggak banyak juga yang tahu tadi properti yang Garap Prancamaya. Coba. Ya kan? Ini satu lagi nih, properti lagi ya. Karena memang properti menurutku cukup menarik di 2024 ini. Ini properti yang lebih, kalau tadi residensial, kalau sekarang lebih ke fokusnya
lahan apa ya, lupa aku namanya, lahan industri. Oke. Salah satu yang menarik itu adalah Bekasi Fajar Industrial Estate. BES. Oke. Secara value mereka sangat under value, mengingat kalau kita lihat land banknya cukup besar dan mereka kalau kita hitung konservatif ya, antara land bank dikalikan dengan harga ASP-nya mereka yang berada di Bekasi 2,5 juta sampai 3 juta, itu market cap jauh di atasnya market cap, dan bahkan setelah kita perhitungkan dengan total utangnya, total liabilitiesnya, bukan cuma utang berbunganya, itu masih under value. Meskipun salah satu faktor kalau kita lihat perusahaan-perusahaan siklikal, properti siklikal gini, ini kita harus lihat segi potensi kalau mereka mampu membukukan laba. Karena kita lihat di tahun 2023 ini secara laba bersih masih 135 miliar kalau di annualize. Ini artinya memang belum fully recover ya untuk Bekasi Fajar. Namun 2024 juga merupakan tahun yang berkah untuk investor seharusnya. Seharusnya ya diharapkan ya, mengingat bahwa industri banyak. Secara makro memang cukup baik. Secara data investasi asing masuk ke Indonesia itu cukup menarik juga. Dan sektor-sektor yang memang menarik, Bekasi Fajar tuh kayak memiliki sektor tersendiri, yaitu sektor otomotif untuk lahan industrinya. Biasanya Astra dan mereka itu kayak produk-produk otomotif tuh biasanya naruh di Bekasi Fajar, sehingga mungkin terdapat potensi mengingat bahwa sektor electric vehicle pun cukup menarik untuk saat ini, sehingga kita lihat salah satu investasi yang memang masuk di Indonesia yang cukup besar itu adalah sektor energi baru terbarukan, salah satunya sektor otomotif di bidang electric vehicle, karena dari industri baterai kita sudah cukup terintegrasi lah di Indonesia dengan perkembangan industri baterai yang cukup baik dari hulu hingga setengah jadi. Mungkin dengan adanya sektor mobil listrik yang akan masuk di Bekasi Fajar, ini akan menjadi potensi bahwa memang Bekasi Fajar semakin menguat dari sisi laba. Kalau kita lihat secara valuasi, price to book value pun masih 0,29 kali. Secara keuangan juga pun masih sehat. Secara cashnya baik untuk membayar utang jangka pendek. Sehingga ketika memang labanya udah tercermin, mereka harusnya akan unlock value dan tidak menutup kemungkinan backer pun didapatkan. Iya, karena apalagi tadi Reza statementnya adalah baik untuk membayar hutang jangka pendek ya. Kita tahu konstruksi properti kan lumayan besar membukukan hutang ya, karena project berjalan, kemudian biasanya dia pakai pendanaan atau nerbitin kalau mereka lebih ke beli lahan sih. Lebih kepada dan tapi kalau BES ini mungkin dari aspek karakteristik, secara juga lahan-lahan garapannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya, di mana memang itu adalah tempat pusat industri gitu ya, yang opportunity-nya juga cukup besar gitu. Tapi udahkah Anda mengecek BES? Nggak tahu nih BES ya, mana BES gitu ya. Jadi, banyak lah yang tahu kalau BES. Banyak ya harusnya ya. Banyak ini pemegang sahamnya ini. Retail ini banyak. Retailnya banyak. Makanya jadi kadang-kadang menarik juga sebenarnya untuk kita perhatikan ya. Sebenarnya kita punya banyak stok. Kalau Sobat Cuan tertarik untuk dilanjutin lagi, silakan komen. Kalau nggak komen kita nggak lanjutin lagi ya. Untuk kasih bocoran. Tapi untuk membuka tahun 2024, apa yang disampaikan oleh Paham pastinya dan Reza di sini juga mudah-mudahan bisa kasih gambaran ya buat Sobat Cuan ya. Balik lagi nih, disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun untuk mengkoleksi saham tertentu. Jadi kami kembalikan lagi kepada Sobat Cuan untuk memilih saham yang memang udah pas, udah cocok di hati, dan emang udah sesuai gitu loh dengan karakteristik dan juga profil resikonya Sobat Cuan ya. Terima kasih banyak udah dengerin kita di Paham episode pertama 2024. Kira-kira kita bahas apa lagi ya minggu depannya? Mungkin kalau ada insight silakan ya untuk kita bahas di sini. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan. Maria Reza pamit. Bye. Bye. Thank you.